Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7. Adapun materi yang akan kami bawakan pada video kali ini yaitu Gatra Sumber Daya Alam. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evi Novita, adapun kelompok 7 lainnya yaitu Natalia Fitriani, Harmiah, Debbie Lalang Parura, dan juga Ayunisa Fitri dengan NPM yang ada di slide presentasi. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan langsung oleh saya. Untuk materi pertama ini, di sini akan membahas mengenai gatra sumber daya alam itu apa sih? Jadi, gatra sumber daya alam adalah kekayaan sumber daya alam yang terdapat di bumi. Khususnya yang kami bahas di presentasi kali ini adalah di Kota Tarakan, yaitu meliputi flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sumber daya alam itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam tetap. Selanjutnya, gatra sumber daya alam yang ada di Kota Tarakan. Sumber daya alam yang berada di Tarakan sangat beragam, namun lebih banyak membuat sumber daya alam berupa minyak bumi. Sumber daya energi minyak bumi tersebut menjadi salah satu bentuk pertahanan negara karena menjaga kemandirian energi negara. Keberlanjutan pasokan energi dalam suatu negara adalah faktor penting dalam memastikan pertahanan nasional yang efektif. Untuk itu, penting untuk mengelola sumber daya alam ini dengan bijaksana agar dapat mendukung kepentingan pertahanan negara dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu gatra sumber daya alam sebagai ideologi negara. Gatra sumber daya alam sebagai ideologi negara mencerminkan ideologi nasionalisme karena pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai kemandirian dan kekuatan nasional. Sumber daya alam juga menjadi ideologi ekonomi karena sebagai aset ekonomi sumber daya alam tersebut dapat diperdayagunakan. Dalam wawasan Nusantara, gatra sumber daya alam termasuk dalam aspek trigarta yang mencakup 3 gatra dengan sifat alamiah, yakni yang pertama geografis atau kondisi wilayah, yang kedua demografi atau kependudukan, yang ketiga sumber kekayaan alam. Nah, aspek trigarta ini bersifat statis dan dapat menjadi modal guna memperkuat aspek pancagatra yang bersifat dinamis. Memanfaatkan gatra sumber daya alam. Dalam gatra sumber daya alam, yang terpenting tidak hanya kekayaan akan potensi, akan tetapi bagaimana cara memanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Dengan jalan yang pertama, menjaga keseimbangan antara sumber kekayaan alam dan kebutuhan rakyat. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui dan mencari alternatif bagi yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, memperbaiki strategi pengolahan agar lebih mempunyai nilai tambah. Misalnya dari strategi petik ke jual, menunya petik olah jual. Untuk ini sangat penting bangsa Indonesia menguasai teknologi dalam pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang keempat, meningkatkan kesadaran nasional guna lebih menghargai karya bangsa. Gatra sumber daya alam dalam aspek pertahanan negara ada 4, yaitu yang pertama kemandirian energi. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara dapat mempengaruhi kemandirian energi suatu negara. Ketergantungan pada impor energi dapat menjadi masalah dalam pertahanan nasional. Oleh karena itu, negara mungkin berusaha untuk mengamankan sumber daya energi untuk memastikan kestabilan pasokan.
Dan yang kedua, keamanan pangan. Sumber daya alam dalam pertanian seperti lahan pertanian, air, dan keanekaragaman hayati juga penting untuk keamanan pangan suatu negara. Ketahanan pangan adalah faktor kunci dalam pertahanan negara karena kelangkaan pangan dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan yang ketiga ada sumber daya mineral dan logam. Sumber daya mineral dan logam seperti besi, aluminium, dan uranium dapat digunakan dalam industri militer. Pengendalian akses ke sumber daya ini dapat mempengaruhi kestabilitas pertahanan suatu negara. Dan yang terakhir ada ideologi dan lingkungan. Ideologi suatu negara juga dapat mempengaruhi cara sumber daya alam dikelola. Negara yang menganut ideologi lingkungan akan mungkin berusaha untuk melestarikan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Sementara negara dengan ideologi yang lebih eksploitatif mungkin lebih fokus pada eksploitasi sumber daya alam. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi video kali ini, yaitu mengenai materi Gatra Sumber Daya Alam. Untuk kekurangan dan kesalahan pada pembuatan video presentasi pada video ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbatasan, yaitu Ibu Dewi Nurfianti, atas kesempatannya. Baik, untuk mengakhiri video presentasi ini, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.